Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judulnya, hari ini bersama kakak kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Senin 29 Maret 2021. Untuk tayangan hari ini sudah kakak sesuaikan dengan tayangan yang ada di TVRI ya adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir karena pasti 100% original. Untuk materi yang akan kita bahas hari ini di kelas 3 berjudul Profesi Layanan Jasa di Sekitarku, dan untuk kelas 4 berjudul Laguku Indonesia Raya. Kalau adik-adik semua penasaran dengan video hari ini, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Terima kasih bagi adik-adik semua yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, kakak tunggu ya. Oke, kalau sudah, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk ringkasan materi, kelas 3 di episode 59 kali ini adalah untuk menjelaskan tentang profesi layanan jasa. Kak Jo mengajak Sinta dan Dodi membaca bacaan berjudul Profesi Layanan Jasa di Sekitarku. Setelah menjawab pertanyaan seputar isi cerita bersama, Kak Jo mengajak kedua adiknya mencocokkan kalimat rumpang dengan kosakata yang tepat. Pada sesi es tung-tung, berestimasi dan berhitung, Kak Jo menanyakan apakah menurut Dodi uangnya yang 10.000 cukup untuk membeli sejumlah benda di warung. Dodi dan Sinta jadi belajar menilai uang logam dan kertas lalu membandingkannya. Program ditutup dengan mengulang pelajaran yang didapat lalu bernyanyi bersama-sama. Itulah ringkasan materi untuk kelas 3 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran cukup dibaca saja ya adik-adik, tidak perlu ditulis, dan adik-adik bisa langsung menulis soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama yaitu, apa tugas seorang polisi? Kenapa polisi disebut sebagai pelayan jasa? Jawabannya, tugas polisi yang pertama yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan dari tugas-tugas tersebut, polisi dikatakan pelayan jasa karena tidak menghasilkan barang. Maaf, ini salah ya adik-adik, karena tidak menghasilkan barang dan hanya menghasilkan jasa. Contohnya seperti ini. Contohnya ini tugas dari polisi, yaitu memelihara keamanan dan memberikan perlindungan. Jadi masyarakat itu tidak menerima barang dari pekerjaan polisi, tetapi menerima rasa kenyamanan, keamanan, ketertiban. Nah, itu adalah hal yang bukan berupa barang. Nah, itulah yang dinamakan polisi sebagai pelayan jasa. Gitu ya adik-adik, sudah paham kan? Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, jika harga buku 2.500 dan pensil 1.000 dan Andi membawa uang 10.000, berapa kembalian yang diterimanya? Kita jumlah dulu ya adik-adik. Untuk yang dibeli, bukunya 2.500. Untuk pensilnya berapa adik-adik? Pensilnya 1.000. Kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 5, 2 tambah 1, 3.500. Jika uang Andi itu adalah 10.000 dikurangi 3.500. Kenapa dikurangi Kak? Karena uangnya digunakan untuk membeli buku dan pensil. Jika digunakan untuk membeli, itu maka harus dikurangi. Caranya gimana? 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 0, 0. Di sini 0. Kita pinjam dari angka 10 ini. Kita pinjam 1, hasilnya jadi berapa adik-adik? 9, ini 10. 10 kurangi 5, 5. 9 kurangi 3 berapa adik-adik? 6. Jadi kembalian yang diterima Andi adalah sebesar 6.500 rupiah jika dia membeli 1 buku dan 1 pensil. Gitu ya adik-adik, ditulis yang rapi di buku catatannya.
Untuk kelas 3 cukup sampai sini dulu. Sekarang kakak lanjut ke kelas 4. Untuk ringkasan materi kelas 4 di episode 59 kali ini adalah Indonesia Raya Merdeka Merdeka. Demikian alunan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang disaksikan oleh Vivi di televisi. Vivi mendengarkannya dengan penuh kekaguman. Ia pun bertanya kepada Kak Marcel tentang makna lagu tersebut dan dijelaskan tentang betapa pentingnya identitas sebuah bangsa melalui lagu kebangsaan. Dalam episode kali ini, Kakak Marcel juga akan mengajak Vivi dan pemirsa di rumah untuk belajar tentang jenis-jenis diagram, membedakan bentuk penyajian dari diagram batang, serta membaca nilai dari diagram. Untuk makna dan materi pembelajaran, seperti di kelas 3 cukup dibaca, tidak perlu ditulis. Langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu, gampang banget nih soalnya. Siapa sih pencipta lagu Indonesia Raya yang biasa kita dengarkan pada saat acara kebangsaan, lalu pada saat upacara? Siapa adik-adik yang menciptakan? Yang menciptakan adalah W.R. Supratman. Nah, itulah pencipta lagu Indonesia Raya yang sering kali kita dengarkan. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu, apa perbedaan diagram batang horizontal dan vertikal? Diagram batang horizontal itu melurus ke samping. Jadi ini adalah horizontal. Dan vertikal melurus ke atas. Nah, untuk ini adik-adik bisa menggambarkan sketsanya saja ya. Untuk jawabannya tidak perlu serapi ini. Ini cuma kakak berikan contoh bagaimana diagram batang horizontal itu yang menyamping ke kanan dan vertikal itu yang menuju ke atas. Gitu ya perbedaannya. Sekarang sudah tahu kan perbedaan diagram batang horizontal dan vertikal. Semoga adik-adik bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya dengan benar dan tepat setelah melihat video-video kakak. Oke, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa di like kalau kalian suka, share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video-video baru kakak berikutnya.